Nah, teman-teman, sesuai dengan judulnya ya, lapisan mana yang bagus untuk membuat tas ini. Di sini ada 3 tas dengan 3 lapisan yang berbeda. Nah, saya akan jelaskan ya satu persatu. Nah, teman-teman, untuk tas ini, lapisannya saya pakai yang ini. Ini namanya Fislin. Yang ada lemnya, yang mengkilap itu yang ada lemnya. Jadi ini agak tipis. Ini yang Fislin untuk yang puringnya. Nah, sedangkan yang ini kain keras. Atau M70. Kain keras itu ada jenis-jenisnya juga ya teman-teman. Ini kain keras yang M70. Ada juga yang M30. Nah, ada beberapa macam gitu ya teman-teman. Jadi ini yang M70 juga yang ada lemnya. Jadi ini tinggal disetrika ke kainnya ini. Nah, teman-teman kalau kita pakai yang M70 atau kain keras dengan Fislin ini, bisa juga berdiri. Nah, ini bisa berdiri, ini kosong isinya ya, tapi bisa berdiri. Nah, begitu ya teman-teman untuk yang lapisan yang ada lemnya. Jadi disetrika dulu baru dijahit. Nah, yang kedua ya teman-teman untuk tas ini, lapisannya saya pakai ini Dacron Press ini. Nah, hanya saya satu lapisan aja yang saya pakai. Jadi yang dilapis itu yang puringnya. Ini dijahit, bukan disetrika. Jadi dijahit-jahit. Nah, kanvasnya tidak perlu dilapis. Nah, kalau kita ini berdirikan tetap bisa berdiri ya. Nah, bisa berdiri juga teman-teman. Nah, yang ketiga, tas yang ketiga ini ya teman-teman. Saya pakai lapisan Dacron, tapi Dacron lembaran. Yang ukurannya 1 cm. Nah, ini dibelinya meteran ya teman-teman. 1 meter itu sekitar 30.000 atau 25.000 gitu. Ada yang 25.000, ada yang 30.000. Nah, ini juga dilapis di puringnya. Jadi di puringnya aja, di katunnya ya, di kain katun. Saya puringnya pakai kain katun. Perca spray. Nah, jadi dijahit-jahit. Nah, juga bisa berdiri. Jadi kanvasnya tidak perlu dipuring ya teman-teman, karena ini dakronnya sudah tebal. Dan dakron lembaran ini yang ukuran ini lebih empuk ya teman-teman. Jadi lebih tebal dan lebih empuk. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi semuanya bisa berdiri. Jadi di antara tiga-tiga ini mana yang lebih tebal dan lebih bagus? Ya, semuanya bagus ya teman-teman lapisannya karena tetap bisa berdiri. Jadi di mana aja kita taruh, kita letakkan, dia akan berdiri. Tapi yang dakron lembaran itu, dakron lembaran ini lebih tegap, lebih bagus, lebih tebal. Lebih mantap gitu loh teman-teman. Jadi perbedaannya kalau kita pakai dakron tidak perlu disetrika. Tinggal dijahit aja ke puringnya. Dan
Di kanvasnya nggak usah dipuring lagi. Sama dengan ini dakron press. Dakron press juga tidak perlu disetrika, dijahit aja ke puringnya. Tetapi kalau kita pakai kain keras, nah harus disetrika yang ada lemnya. Dan dua-duanya dilapis teman-teman ya, supaya lebih bagus, lebih tebal, lebih kokoh berdirinya gitu. Nah, jadi puring dilapis pislin dan yang kanvasnya dilapisin kain keras M70. Jadi dua-duanya ada lemnya, jadi kita harus setrika dulu supaya nempel di kainnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi menurut saya pun tiga-tiganya bagus bisa berdiri. Jadi terserah teman boleh mencoba yang ada lemnya atau yang pakai dakron press ataupun dakron lembaran. Nah, teman-teman untuk perawatannya, cara mencucinya, kalau ini yang ada lemnya, kalau kita cuci jangan terlalu diperas, diputar gini ya. Nah, dia akan rusak lemnya karena ini kan disetrika gitu, nempel di kainnya. Terlebih-lebih ini yang dakron, yang apa namanya, kanvasnya. Kanvasnya ini kan ada kain kerasnya juga, ada lemnya nempel di kainnya. Jadi kalau dicuci jangan diremuk, jangan diperas gitu. Jadi digantung aja gitu sampai kering. Tapi usahakan ya teman-teman, ya jangan dirawat gitu supaya jangan terlalu sering dicuci. Nah, itu kekurangan dari ini lapisan yang ada lemnya. Tapi kalau yang ini, yang dakron ini bisa diperas kalau kita cuci. Nah, walaupun tebal ya, kita peras aja gini. Tidak akan rusak. Ya, tidak akan apa-apa. Ini juga tidak, tapi kalau yang kanvasnya ini walaupun tidak rusak, tidak ada lemnya, diperasnya gini aja atau digantung aja. Yang perlu diperas ini, diperas itu ini ya. Karena tebal kan, jadi diperas aja ini enggak rusak. Nah, itu kelebihan dari memakai dakron ya teman-teman. Baik ini juga yang tebal ini. Kan kalau tebal dia kan lama keringnya kalau tidak diperas. Tapi jangan di spin ya teman-teman. Cuci tangan aja dan ini bisa diperas. Tidak akan rusak. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ada kelebihannya kalau pakai dakron. Jadi kalau saya juga lebih senang juga pakai dakron. Apalagi dakron ini, dakron lembaran. Lebih tegap gitu, lebih kokoh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya, penjelasan saya. Dan jangan lupa like-nya. Dan subscribe ya teman-teman yang belum subscribe. Dan kalau ada kurang jelas boleh di komen ya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.